Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang malpresentasi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gigi Sarah, saya dari kelompok 2 sebagai pemateri. Baik, di sini ada pengertian dari malpresentasi, yaitu adalah suatu presentasi lain dari janin selain presentasi vertek. Janin dalam keadaan malposisi maupun malpresentasi sering menyebabkan partus lama atau partus macet. Selanjutnya ada presentasi puncak kepala, yaitu keadaan di mana puncak kepala merupakan bagian terendah teraba ubun-ubun besar yang paling rendah pada pemeriksaan dalam. Ada etiologi terbagi menjadi 4, yaitu pertama kelainan panggul, yang kedua kepala berbentuk bulat, yang ketiga anak kecil atau mati, dan yang terakhir kerusakan dasar panggul. Diagnosa: pada pemeriksaan palpasi, karena tidak ada refleks maupun registrasi pada kepala janin, maka tidak teraba dengan jelas adanya tonjolan kepala pada sisi yang satu maupun sisi lainnya. Sutura sagittalis umumnya teraba pada diameter transversi panggul, ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil dapat diraba dan dikenal dengan mudah. Keduanya sama tinggi dalam panggul. Komplikasi pada ibu terjadi partus yang lama atau robekan jalan lahir yang lebih luas, merupakan komplikasi yang dapat terjadi pada ibu. Yang kedua, komplikasi pada bayi. Pada bayi dapat terjadi noeloga hebat sehingga mortalitas pada bayi tinggi. Selanjutnya ada tindakan. Idealnya pada setiap kelainan presentasi dan posisi dari kepala janin, tindakan bidan adalah merujuk, kecuali keadaan janin kecil, panggung normal, jarak rumah sakit, tempat rujukan yang jauh, maka bidan dapat menolong pasien dengan melakukan ultrasound terlebih dahulu. Pada kasus presentasi puncak kepala, bidan perlu melakukan observasi yang lebih ketat kepada ibu, janin, dan kemajuan persalinan. Apabila dalam batas normal, maka bidan bisa memberikan pertolongan pada ibu dengan keadaan presentasi puncak kepala. Alat resusitasi harus siap dan persiapan persalinan yang lain. Penata laksanaan ditunggu kelahiran spontan. Episiotomi, usaha lahir per vagina, karena kira-kira 75% biasanya lahir spontan. Jika ada indikasi, ditolong dengan vakum. Biasanya bayi yang lahir akan mengalami cabut di daerah ubun-ubun besar. Pengertian presentasi dahi. Presentasi dahi adalah keadaan di mana kedudukan kepala berada di antara fleksi maksimal dan defleksi maksimal sehingga dahi merupakan bagian yang terendah. Etiologi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama panggul sempit, yang kedua janin besar, yang ketiga multiparitas, yang keempat kelainan janin atau anasefalus, dan yang terakhir kematian janin intrauteri. Diagnosa terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pemeriksaan luar, bokong teraba di pundus dan kepala di bawah menonjol. Kepala terdapat pada punggung sehingga membuat sudut yang agak tajam. Sudut barbel DJJ sejajar dengan bagian kecil janin. Pemeriksaan dalam, teraba ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung. Jika janin besar atau tidak ada perubahan presentasi, keputusan terbalik adalah sesarela. Tidak dianjurkan usaha mengubah posisi kepala karena dapat terjadi volvalis tali pusat. Komplikasi yang pertama, komplikasi pada ibu, partus lama dan lebih sulit, terjadi robekan yang hebat, ruptur uteri, dan komplikasi anak, mortalitas janin tinggi. Tindakan: bidan tidak memiliki wewenang dalam menolong persalinan dengan presentasi dahi, kecuali keadaan janin kecil, panggul normal, jarak rumah dan tempat rujukan yang jauh.
maka bidan dapat menolong pasien dengan melakukan evakuasi terlebih dahulu. Bidan di rumah sakit bisa berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Untuk peralatan harus dipersiapkan dengan baik dan alat resusitasi harus dipersiapkan dengan lengkap. Pengertian presentasi muka. Presentasi muka adalah keadaan di mana kepala dalam kedudukan defleksi maksimal sehingga oksiput tertekan pada punggung. Muka merupakan bagian terendah menghadap bawah. Presentasi muka dikatakan primer apabila sudah terjadi ajak masa kehamilan dan ketekanan sekunder jika untuk terjadi pada waktu persalinan. Etiologi terbagi menjadi 5. Yang pertama, tumor lengkap pada janin. Yang kedua, lilitan tali pusat. Yang ketiga, janin anencefalus. Yang keempat, panggul sempit dengan janin yang besar. Dan terakhir, glande multipara dengan parut gantung. Dan di sini juga ada gambar-gambar. Ada diagnosa. Pada pemeriksaan vagina yang teraba adalah mulut serta hidung, tulang-tulang pipi, dan sekaligus tulang orbita. Kekeliruan dapat terjadi dalam membedakan presentasi bokong dengan presentasi muka. Anus dapat keliru dengan mulut dan tuberositas. Iskil keliru dengan prominesia zygomaticus atau tonjolan tulang pipi. Anus bayi harus berada satu garis lurus dengan tuberositas iskil. Anus tidak menghisap dan biasanya keluar mekonium, sedangkan mulut bayi dengan kedua tonjolan pipi membentuk sudut-sudut sebuah segitiga dan mulut bayi bisa menghisap. Tindakan bidan. Bidan praktek mandiri tidak memiliki kewenangan dalam menolong persalinan dengan presentasi muka. Maka tindakan bidan di sini adalah merujuk pasien di rumah sakit. Bidan bisa melakukan tugasnya dengan berkolaborasi bersama tenaga kesehatan lainnya. Tetapi apabila tafsiran berat janin kecil, panggul normal atau luas, kondisi ibu, janin, dan kemajuan persalinan normal, maka bidan tetap melakukan pemantauan yang lebih berat dan biasanya bisa lahir vagina. Bidan harus memperhatikan alat resusitasi, tetapi resiko cesarean merupakan pilihan yang terbaik untuk presentasi muka. Penata laksanaan. Jika ukuran panggul normal dan kemajuan proses persalinan berlangsung, observasi detak jantung janin dilakukan dengan monitor eksternal. Presentasi muka sering terjadi pada panggul sempit, maka terminasi kehamilan dengan SC sering dilakukan. Occipito posterior. Pengertian occipito posterior adalah pada persalinan presentasi belakang kepala, kepala janin turun melalui pintu atas panggul dengan struktura sagittalis melintang atau miring, sehingga ubun-ubun kecil dapat berada di kiri melintang, kiri depan, kanan depan, dan depan titik dalam keadaan seleksi. Bagian kepala yang pertama mencapai dasar panggul adalah oksiput. Siput akan memutar ke depan di dasar panggul dengan musculus levator ani membentuk ruang yang lebih luas di depan sehingga memberi tempat yang lebih sesuai bagi oksiput. Pada kasus ini, ubun-ubun kecil tidak berputar ke dalam sehingga tetap di belakang. Posisi ini dibuat dengan occipito posterior persistens. Etiologi. Diameter anterior posterior lebih panjang dari diameter transversa panggul anterpoid. Segmen depan penyempit panggul android. Otot-otot dasar panggul yang lembek pada multipera. Kepala janin yang kecil dan bulat. Diagnosa terbagi menjadi 2. Yang pertama, pada pemeriksaan abdomen yaitu perut bagian bawah mendatar, ekstremitas janin
teraba di anterior 2,5, DJJ teraba di bagian samping perut ibu. Yang kedua, pada pemeriksaan vagina yaitu presentasi kepala, sultura sagittalis berada pada diameter anterior-posterior rongga pelvis. Ubun-ubun kecil terdekat sakrum 2,5, ubun-ubun besar mudah teraba di anterior jika kepala dalam keadaan defleksi. Penata laksanaan dapat ditunggu persalinan spontan jika ada tanda-tanda persalinan macet atau ada tanda gawat janin, lakukan SC. Jika ketuban utuh, lakukan pemecahan ketuban. Jika pembukaan kepala janin teraba 1/5, letakkan ekstremitas vakum. Presentasi ganda. Pengertian presentasi ganda. Presentasi ganda adalah merupakan kondisi di mana samping bagian terendah janin, kepala atau bokong, di antara rongga panggul teraba anggota badan yang lainnya seperti lengan, tangan, dan kaki. Faktor penyebabnya terbagi menjadi 6, yaitu prematuritas, multiparitas, panggul sempit, kehamilan ganda, janin kecil, pecahan selaput ketuban dengan bagian terendah janin tinggi. Diagnosa. Pemantauan presentasi ganda dapat dikatakan dengan terjadinya kelambatan kemajuan persalinan pada persalinan kelas 1, fase aktif atau bagian terendah janin, kepala atau bokong, tidak dapat melewati panggul walaupun ketuban telah pecah. Untuk memastikan keadaan ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan dalam. Penanganannya adalah kelahiran spontan per vagina. Dapat dilakukan jika janin kecil, janin mati yang sudah mengalami laserasi dari apabila terjadi responsi spontan untuk mengurangi terjadinya resiko pada janin, yaitu hiporsis gawat janin, terutama pada janin, dan ibu yaitu partus lama, material distress rupteri, perineum derajat 3, perdarahan. Maka persalinan dapat dilakukan dengan sestiosaisal. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kelainan malposisi dan malpresentasi dapat mengganggu terjadinya persalinan, yaitu dapat mengakibatkan partus macet atau lama dan kematian perinatal. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.